Kemarin udah bikin berapa video, tapi nggak mau deh. Tapi nggak ada yang masuk. Mungkin karena kita berdua mulu jadi kurang pancingan, ya nggak sih? Bener. Pancingan. Nah, jadi kali ini gue setuju nih sama. Kali ini bakal mau ngundang lah teman kita. Ya lebih berbobot gitu ya. Lebih berbobot. Kali ini konten kita lebih berbobot. Karena kata nyokap gue gitu. Apa? Kita nih kurangnya berbobotnya aja gitu. Katanya suruh niru bintang Emon lah. Oh, jadi isinya ada bobotnya gitu ya. Jadi tangkep katanya. Makanya kita sekarang mengundang Tabib M. Alam. Alam Tris. Som. Alam Tris Lopang. Ya. Apa Ya nih? Alam. Ntar gue edit. Ada suara. Apa nih terus? Apa kabar Lam? Udah lama gak ketemu Alam. Layaknya ini gitu. Apa sih talk show gitu loh. Iya, benar. Alam, gimana Lam sekarang kabar sehat? Sehat alhamdulillah. Ini gue disuruh sini tapi gue nggak tahu ngomongin apa sih. Emang gini. Natural aja gitu ya. Natural aja. Kan biasanya gue pernah bikin podcast sekali dulu, cuman di briefing dulu mau ngomongin apa kan, jadi gue tahu. Dulu sama siapa? Sama Faiz pernah. Sama Faiz. Kira-kira apa? Masalah percintaan apa? Masalah dokteran sih sebenarnya. Kayak dia nanya-nanya mitos fakta gitu sebenarnya sih. Cuman itu juga dadakan juga, cuman seenggaknya dia ngobrol dulu baru dibikin videonya. Ini gue sampai bikin video gue nggak tahu mau bikin apa nih. Ini emang gini Lam gayanya. Kita emang sistemnya spontan ya Gip ya. Nggak mau, soalnya udah Malevi kan. jadi lo gitu Gip sekarang. Gak mau dipakai lagi. Gak mau dipakai lagi. Tapi artinya lo support konten gua. Tenang aja Gip. Tapi kadang-kadang lo belum subscribe gua gitu kayaknya. Masih bete. Jadi tapi udah mulai kuliah lagi lah. Kuliah di rumah sih tapi sekarang kuliah online biasa, ulon. Tuh. Gak apa-apa, kalau ganteng tuh bebas gitu. Kalau di sini yang ganteng bebas. Terus kalau ada bedah-bedahnya gitu nggak lo? Nggak ada kalau kuliah sekarang online. Gue cuma belajar doang, ngantuk gitu udah sih. Itu belum pasti ya kan kapan masuknya Lam? Belum pasti. Boleh nggak kalian berdua agak maju dikit? Oh iya. Sip. Karena agak sulit saya. Iya. Santai. Nah, jadi hari ini nih Gip, kita mau ngebahas tentang kedokteran juga ya? Iya, nggak jauh-jauh soalnya kan bintang tamunya juga dokter. Amin. Mau jadi apa Lam? Spesialis apa? Spesialis penyakit dalam sih pengennya kita. Jadi si Alam tuh kenapa pengen penyakit dalam tuh ada alasannya Gip? Gua tahu alasan. Apa nih? Apa alasannya? Soalnya si Alam jago Mahatma. Kenapa? Dalam. Ger. Mantap. Jadi bohong. Kita udah gak ada chemistry, bohong. Mahatma Gandhi lagi, Mahatma Gandhi. Itu agak kurang sih pada agak kurang. Iya, jadi kenapa lah lo pengen punya penyakit dalam tuh? Punya penyakit dalam sih. Gue nggak pengen sih sebenarnya penyakit dalam. Cuma duitnya banyak. Nggak, cuman kayaknya seru aja sih dan nggak terlalu capek. Oh, Gitu. Tapi itu ngebahasnya apa aja kalau penyakit dalam Lam? Maksudnya yang spesialisasinya kayak penyakit apa aja? Spesialisasinya kayak dokter umum tapi sekolah lagi sebenarnya. Jadi tetap semuanya tapi gue mendalami bener-bener mendalami lagi gitu. Sebenarnya sih gitu. Jadi kayak tapi penyakit dalam kalau nggak salah emang penyakit yang umum aja, cuman lebih detail apa gimana? enggak sih. Emang penyakit yang kayak langka juga atau misalkan penyakit yang emang lebih advance juga sih kayak lebih. Oh bisa itu penyakit? Bisa. Jadi gue kira kayak kalau spesialis penyakit dalam itu kayak misalnya DBD, cuman dia lebih ngerti banget gitu. Iya betul. Oh bisa kayak gitu juga. Jadi kayak DBD yang udah lebih parah misalnya itu penyakit dalam. Oh. Gua pernah penyakit dalam gitu. Apa? Kolesterol. Serius ini? Enggak, sumpah demi Allah. Oh iya. Pakai demi Allah kan. Apa? Gua pernah Kolesterol? gara-gara gua kolesterol, gua tuh kolesterolnya tuh 210 apa kalau nggak salah.
sampai 210. 210. Normalnya? Itu normal, cuma naik dikit aja sih sebenarnya. Cuma katanya untuk anak muda nggak sepantasnya gitu. Anak muda sih sebenarnya ya. Ya kan? Di bawah 150 lah sebenarnya. Itu penyakit dalam tuh mahal Lam, sumpah. Tapi BPJS kan? Agak BPJS gitu itu. Oh enggak? Enggak, Boromeus. Oh nggak bisa BPJS? Bisa, cuman nggak ada gitu. Kalau BPJS kan rumah sakit itu ditentuin ya? Iya, jadi lo harus dari bawah dulu ditentuin apa sama dokter umumnya, dirujuk ke sini biasanya gitu. Oh. Tapi kalau langsung ke penyakit dalamnya lo bayar nggak, bukan BPJS berarti. Nah, itu waktu itu case-nya gue tuh BPJS gue tuh Serang. Cuma gue iya, di Bandung. iya sih. Nggak bisa itu ya? Gak bisa. Terus gue ke Boromeus. Abis itu mahal, Pak. Penyakit Oh yang dalam kolesterol yang mau interview itu ya? Nah, terus? itu gue konsul aja nyampe 400.000 gitu. Cuman konsul doang tuh. Konsul doang. Tapi didengerin kan curhatannya? Dengerin. Curhat apa aja emang? Emang advice-nya bagus gitu. Katanya suruh tinggalin gitu. Iya. Suruh ninggalin Ninggalin rokok. makan. Oh, mantan. Enggak, maksudnya emang gue dikasih obatnya juga lah. Jadi kayak obatnya cuma 4 biji. Jadi gue nurunin kolesterol 4 biji olahraga, tapi turunnya jauh langsung 130 jadi 130. Iya. Keren bukan? Tapi kolesterol tuh sebenarnya emang kalau fungsinya tuh apa lah? Kolesterol tuh. Kolesterol tuh buat hormon sebenarnya. Itu Jadi apanya? bahan bakarnya. Oh. Jadi hormon-hormon tuh bahan bakarnya kebanyakan dari kolesterol sebenarnya. Kalau kebanyakan kolesterol, Kalau berarti- kebanyakan kolesterol nanti di pembuluh darahnya nyumbat, jadi bisa macam-macam sih nanti sebenarnya. Tapi Oh, kalau sebenarnya maksudnya- nggak sama sekali juga nggak boleh juga. jadi kalau misalnya porsinya sesuai, ibaratnya emang fungsinya tuh bagus gitu ya? Emang fungsinya bagus, emang ada fungsinya sebenarnya, bukan cuma negatif doang. Iya, gua kira kan kayak kolesterol tuh emang harus obesitas atau apa gitu. Orang-orang tuh gak mau Enggak. kolesterol tinggi. Ya kolesterol tinggi, tapi kalau udah kolesterolnya normal, nggak ya. apa-apa. Tapi katanya ada kolesterol baik dan kolesterol jahat ya, Lam? Bukan kolesterol baik, Apa? bukan. Lemak baik sama lemak jahat. Lemak baik dan lemak jahat gitu. Nah, kayak gitu. Emang nggak, kalau jahat tuh maksudnya kebanyakan lemak. Kebanyakan Jahat. PHP. Aduh. PHP. PHP pemberi harapan palsu. Iya, Emang agak kurang chemistry kita nih Kip, akhir-akhir ini ya. Kalau agak kurang nyambung ya sama gua. Kan lo yang ghosting cewekmu. Apa tadi kalau lemak jahat gimana lo? Lemak jahat tuh lebih ke ngerusak pembuluh darahnya sebenarnya intinya. Nah, Oh. kalau si lemak baik itu dia netralin sifatnya. Oh. Jadi kayak ya kalau lemak jahatnya kebanyakan dinetralin itulah pokoknya. Nah, Hmm. kalau orang yang kolesterol tinggi itu biasanya lemak jahatnya banyak, lemak baiknya sedikit. Oh. Kayak gitu. Sekarang kan lo ini ngebahas masa studinya si Alam ya kita. Ya. Lo kan sekarang lagi masa-masa koas ya? Iya, koas gue. Koas ya? Koas. Sisa berapa stage lagi Lam? 4 4 lagi. 4 tuh untuk jadi sumpah dokter. Jadi dokter ya, sama dokter. Abis Ujian dulu sebenarnya. Ujian yang apa? dulu. TTKDH apa sih? Yang dokter tuh? UKM PPD. Oh, oke. Jadi itu ujian nasionalnya kan. Lo tete aja tete gitu. TTKDH masih lah. Enggak, gue singkatan apa? Itu UKM PPD. UKM PPD. PPD. Itu yang maksudnya literally jadi dokter tuh di UKM PPD. Iya, itu kayak ujian nasionalnya sih, kayak exit exam ya apa. Jadi lu harus ngelewatin ujian itu dulu baru bisa lulus jadi dokter gitu lah. Itu insya Kasarnya Allah sih tahun depan. Sebenarnya kalau nggak ada pandemi ini gue kelarnya Desember sih kan. harusnya. Oh, udah Harusnya. udah ujian tuh UKM PPD itu. Enggak, jadi gue kelar Desember, ujiannya Februari. Kalau Desember ujiannya Februari. Nah, kalau gue gara-gara pandemi ini, gue kemungkinan kelarnya baru Februari atau Maret tahun depan. Oh. Paling lama Maret sih. Mungkin pertengahan agak akhir tahun ya lo kelarnya gitu. Apa sumpahnya? Enggak, kalau gue kelarnya Februari Mungkin atau Maret, gue bisa sumpahnya bulan Juni atau Juni. Iya, Juni. Ya, setahun depan sih. Doain aja. Gue doain Alam. Ini viewers kita nih pada ngedoain semua gitu. Oh iya. Jadi semoga Alam nih udah ganteng, Eh, dokter, rajin sholat. Tapi spesialis yang kurang apa di Indo? Yang masih dikit. Tapi paru juga kurang kayaknya ya. Maksudnya pas Covid ini kan kayaknya keteteran banget ya. Apa enggak Sebenarnya juga? Bukan kurang sih, lebih ke pasien yang banyak. Oh. Pasiennya banyak, jadi seakan-akan ya parunya kurang, padahal nggak kurang. Iya, kan? Maksudnya negara lain juga mungkin kurang juga ya gara-gara Pasien yang banyak gitu. sebenarnya. Lo kira-kira nih Lam, kalau menurut lo coronavirus nih virus virus maksud gue mau di Inggrisin lo gitu loh. Iya. Kok jadi janggal gitu dengarnya. Virus.
coronavirus nih Ilham. Menurut lo prediksi lo aja. Kita nggak usah ngambil ahli aja ya. Iya. Maksudnya Menurut gua aja menurut sendiri lo ya aja. misalnya sebagai ya. Itu kira-kira kapan sih Lam? Maksudnya Kapan selesai apa nih? bener-bener clear. Clear. Sebenarnya gue nggak bisa nebak juga sih kan. Iya. Bener-bener clear tuh maksudnya kayak bener-bener ya udah nggak kayak biasa aja gitu. Maksudnya nggak akan jadi masalah maksudnya gitu kan. Iya. Yang paling gue tahu yang paling mereda sih bukan clear ya. Kalau clear tuh mungkin nggak bakal pernah clear sih kan. Oke, sebenarnya. kapan? Estimasi bukan waktu yang pasti ya, tapi estimasi lo aja nih kapan? Estimasi mungkin akhir tahun. Akhir Kayaknya tahun. sih, akhir tahun Ini? mungkin ya. Semoga ya. Iya sih. 29 Desember berakhir. 29 Desember. Wih, keren tuh, Gip. Keren ya. Itu tanggal keren tuh. Iya. Jadi pas tahun baru kita buka masker. Iya, nggak Keren. master tarik kanan tarik ini, ya. Lu jago banget gini, Gip. Kalau dulu pengalaman lu sama siapa? Ya, kok Itu Pak Panadria, inget gak lo? Panadria. Biologi. Kenapa ibu-ibu suka pakai daster katanya biar tarik kanan tarik kiri ya. Tahu nggak, inget gak lo? Ya, Iya, gua ngomong nggak tahu gitu. sih. Tarik kanan, tarik kiri. Cuma gua lucu sih itu, Gip. Lucu loh ini. Cuma kalau ini ya. Terus Lam. Aduh, ada mobil. Nah, abis itu harapan lo nih Lam. Maksudnya ya kan coronavirus nih mungkin hal yang awam ya buat semua orang di dunia. Iya, betul. Dan himbauannya kan baru kali ini pakai masker. Baru. Terus abis itu hand sanitizer gini. Kan banyak nih orang-orang yang nggak ngikutin. Itu tuh pandangan lu tuh apa sih, maksudnya? Apakah kita yang bandel gitu, ataukah emang sebenarnya nggak penting-penting amat itu tuh gitu? Sebenarnya apa namanya? Sebenarnya kalau anjuran pakai masker, pakai hand sanitizer gitu kan sebenarnya sebelum pandemi juga memang sebenarnya harus bagi yang sakit kan. Iya. Kalau bagi yang sehat sebenarnya nggak apa-apa juga sih, Iya. asalkan ya hidupnya tetap bersih. Tapi kalau misalnya pas lagi pandemi ini kan ada protokol kesehatan kan. Kalau pandangan buat orang yang kayak gitu sebenarnya gimana ya? Kita tuh mau segimanapun masifnya ngasih informasi, tapi kalau dari kesadaran masyarakatnya sendiri kurang terhadap penyakit itu tuh nggak bakal bisa sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke individu sebenarnya. Oh. Kita juga nggak berhak menjudge kalau masyarakat bandel juga sebenarnya sih. Pasti kan masyarakat juga punya pemikiran kalau gue bosen nih pakai masker atau apa mungkin kayak gitu kan. Toh juga gue nggak sakit biasa-biasa aja misalnya Iya, kayak iya. gitu kan. Itu kan siapa yang bisa ngelarang pemikiran kayak gitu sih Iya, sebenarnya. Soalnya pas pandemi flu Spanyol juga emang lockdown juga udah ada kan ya? Tahu Iya, nggak? iya. Dan itu baru selesai 2 tahun kan sebenarnya. Iya. Dan ada second wave juga tuh. Dari setelah 2 tahun itu ada second wave. Bukan. Jadi second wave itu terjadi dalam 2 tahun Oh itu. iya. Jadi benar-benar mereda dalam 2 tahun. Benar-benar mereda dalam 2 tahun. Jadi kayak herd immunity. Jadi kayak Iya. ntar banyak orang yang Kebal ya. kebal terhadap itu. Sebenarnya sama aja kayak influenza sih. Influenza flu biasa tuh kita dulu juga kan nggak ada. Orang-orang pas pertama kali ada flu gitu sama jangan takut kan. Iya. Cuman karena influenza tuh udah kayak covid sebenarnya dia udah pandemi yang udah nggak bisa terkendali. Yang sampai sekarang kan ya udah kalau ada influenza ya udah biasa aja kan. Ntar juga sembuh sendiri Yang atau mungkin ada kayak ini obatnya. Han, apa namanya, coba kamu time travel katanya, siapakah tokoh yang akan kamu bawa ke masa ini katanya. Misalnya siapa ya, misalnya Leonardo da Vinci lah, kan pinter banget tuh, siapa Iya. tahu di zaman ini bisa ngebrakin suatu penemuan lah. Nah, tapi ada pendapat katanya nggak bisa, tetap aja soalnya emang imunnya udah beda katanya. Imunnya beda. Iya, soalnya kan kita mah udah digempur, maksudnya orang tua kita udah digempur sama flu pandemi apa kayak gitu-gitu Iya. kan, jadi lebih kuat gitu. Terus udah nurun ke kita gitu ya? Iya nggak? Kalau imun No, Enggak. Oh, enggak juga ya? Jadi kalau imun tuh by person aja, setiap orang beda-beda. Oh. Jadi kayak misalnya orang-orang yang emang jarang sakit gitu sebenarnya itu bahaya juga sih, kayak orang-orang yang jarang keluar rumah. Maksudnya bukan ke pandemi ya, maksudnya kayak Iya, iya. justru anak-anak kalau anak-anak sering sakit itu sebenarnya bagus juga sih. Oh, karena gitu? karena di challenge itunya imunnya. Tapi Ada misalkan orang yang diprotek banget kayak nggak boleh keluar sama orang tuanya segala macem, justru malah dia jadi lemah. Oh. Tapi kalau ada orang anak-anak yang biarin aja dia main di lapangan segala macem, itu bakal Kotor-kotor gitu Iya, ya? iya. Sebenarnya tapi dalam hal ini gue bukan berani menganjurkan, cuman maksudnya perbandingannya adalah ya lebih kuat yang sering di challenge main gitu imunnya. ya. Tapi Sirian 4 tahun kuliah di Bandung tiap balik pilek mulu, kenapa tuh lah? Mungkin lo belum terbiasa sama apa gimana ya? Sinus ya, emang dia punya sinus. Oh, lo emang punya sinus ya? Sinus biasanya kalau emang bisa kambuhan, terutama kalau ada perubahan cuaca dari dingin ke panas ke dingin, atau perubahan cuaca yang cukup beda banget bisa memicu sih kan sebenarnya. Gue tuh awalnya alergi dingin doang, Lam.
Habis itu sinus gitu. Terus sinusnya kayak jadi sakit itunya kayak Iya. kental gitu loh. Tapi sekarang udah pernah dioperasi apa disedot apa gimana? Sekarang tuh kayak udah lumayan semenjak gua ngurangin begadang terus ngurangin rokok itu agak lumayan tuh lah. Udah lebih enakan lah ya. Ya maksudnya terus nggak apa-apa. ditambah cuacanya bukan cuaca Bandung. Jadi gua lebih sehat dalam keadaan keringetan gitu-gitu. Ya, udah ada dingin sebenarnya sih yang lebih memacu. Apa lebih Juga. tinggi Maksudnya. apa sinus. Iya. Gua pilek dimarahin mulu sama dia lah. Kenapa? Lu nih kan baru nyampe Bandung udah pilek katanya. Orang masih kuliah di Bandung 4 tahun pilek mulu gitu. Tapi inilah mau ngebandingin lu mau ngelanjutin ya? Enggak, terus. Enggak apa-apa. Enggak, gue mau nanya nih. Katanya kan apa? Orang Indonesia itu imunnya hebat soalnya makan bakso dicucinya cuma 1 ember katanya. Terus sendoknya juga asal-asalan. Nah, katanya itu tuh bikin imun Indonesia tuh bagus. Padahal kan kalau dibandingin sama Amerika lah istilahnya. Dia kan four season juga kan ibaratnya summer terus bisa tiba-tiba jadi winter gitu kan. Iya, emang imunnya emang lebih kuatan kita gitu. Sebenarnya kalau gue bisa bilang bukan berarti kekuatan kita, cuman karena kita banyak paparannya, jadi lebih lengkap gitu. Maksudnya gini, jadi kita kalau ada sakit ini, jadi tubuh kita tuh udah tahu lawannya gimana. Gitu, makanya kalau kayak orang tipes, orang demam berdarah di Jepang itu malah diisolasi loh. Demam berdarah dosen gue pernah dia sakit demam berdarah sebenarnya di Jepang, diisolasi dan 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Maksudnya ya masih ada sakit-sakitnya segala macam, nggak bisa nyembuhin lah intinya. Akhirnya dipulangin ke Indonesia karena di sana bingung, ini sebenarnya sakit apa sih? Karena di Jepang berarti ada nyamuk tuh lah men. ada, namun ya paling banyak di Indonesia tetap. Tapi nyamuk tuh yang gigit tuh cuma yang cewek loh sebenarnya. Oh iya. Jadi yang gigit itu cuma cewek. Nyamuk cewek centil. Centil. Yang cowok soalnya nyumpang. Yang cewek gitu, yang cowok nyumpang. Nyamuk nyupang. Puh gitu. Yang cewek doang lah. Serius. Jadi nyamuk tuh yang gigit ke manusia itu yang cewek doang. Itu buat makan anak-anaknya. Oh, Buat ternyata telur anaknya. Jadi ada sebenarnya nyamuk tuh makanannya tuh dari daun dari bunga. Jadi dia tuh sari-sari bunga tuh disedot. Itu tuh makanan dia. Darah tuh bukan makanan dia sebenarnya. Terus kenapa nyedot darah? Itu buat nutrisi anaknya. Jadi telur-telur di badannya. Jadi kayak gitu. Jadi makanya yang gigit kita tuh selalu yang betina atau yang cewek, bukan cowok. Cowok tuh nggak pernah gigit manusia. Itu berarti ibu-ibu tuh apa? Ibu hewan apa juga mulia ya sebenarnya dia tuh buat Iya. anak. Haji emang ibunya mulia. emang mulia. Iya, cuma ibunya doang Kip itu Haji tuh ceritainnya. Haji Gak ada anak sebatang kara Iya. pergi mencari. Enggak, maksudnya ibunya. mulianya kenapa? Ratu kan dia. Oh, Yang mulia ratu. enggak maksudnya kayak apa juga ya? Kayak apa ya? Yang ngelindungin kalau lagi di rusa kalau nggak salah. Jadi baru ngelahirin anaknya, terus ada singa juga yang jadi ibunya rela jadi korban yang gitu. banyak sih Kip, kayak binatang-binatang gitu yang emang misalkan lahirin malah si suaminya jadi korbannya. Jadi malah si suaminya dimakan sama betinanya gitu. Oh, maksudnya Kalau buat jengking nutrisi. malah. Iya. Kalau jengking kayak gitu. Kenapa jadi ngomongin binatang sih? Gua kan bukan dokter binatang ya. Kan nyambung gua dari tahu, tadi. tapi gua Nyambung tahu ya, kesehatan, ya, nyambung dari tapi kayak gitu emang. Jadi kalau jengking tuh kalau misalnya ya betina sama jantan, habis itu si jantannya tahu kalau apa namanya telurnya itu udah menetas gitu. Maksudnya atau enggak emang hamil lah sih, hamil gitu si betinanya. Itu jantannya rela buat dimakan sama betinanya. Pengorbanan ya. Papa tuh. Pengorbanannya buat. Itu gue baru tahu juga keren ya. Tapi kalau anak kucing, kalau matanya beda katanya. Kalau apa sih? Kalau matanya beda bisa dimakan ibunya, tau nggak lo? Hah? Gak tau gue. Emang iya? Gue pernah denger sih. Iya kan? Iya. Kalau matanya beda, Matanya cacat ya? Iya, kalau Warnanya beda matanya maksudnya. matanya warnanya beda. Kiri kanan beda gitu. Iya. Katanya malah bisa dimakan ibunya. Katanya. Dimakan ibunya. Iya. Soalnya dikira Produk gagal, Pak. Oh. iya, kucing orang juga nggak sih? Kucing orang maksudnya iya Emang? produk gagal ya? Iya, produk gagal. Katanya tahu bisa gue. dikanibalinnya gitu, katanya gitu. Lo Apa? Apa deh? agak. Enggak, lo dari segi teknis masih ada nggak? Gak ada sih. Nggak, gue mau nanya ini, Gip. Apa? Lo selama koas ketemu pasien, ada nggak sih cerita-cerita apa gitu lah? Kayak ketemu mamah muda, atau misalkan lo Yang inilah ceritain yang katanya apa lo ngebedah apa sih selangkangan. Yang mana nih, yang mana? mantan napi kalau nggak salah ya. Yang mana? Taruh. Pakai tasbih. Oh, yang itu ya. Kemarin baru gue bilang ya, kata gitu. Itu sebenarnya baru-baru ini sih sebenarnya.
sebelum pandemi ini ya, kayak bulan November kalau salah. Bulan November, terus gue waktu lagi di bagian anestesi ya. Anestesi itu bagian yang bius-bius gitulah. Terus Bagian yang bius-bius gitu. Berisik tuh anestesi itu orangnya. Kenapa tuh emang? Anestesi Rantina. nggak tahu ya. No offense. Itu siapa ya? Woi kangen woi, Oh, iya, iya. nge-tweet. Iya nggak tahu gue. Gak tau emang lo temen kelas gue soalnya. Nonton nggak ya? Ya udah sih. Ya lanjut lah. Lanjut. Anestesi. Nah, tuh. lagi anestesi. Kerjaannya tuh jadi kayak mempersiapkan yang mau operasi ceritanya Han. Jadi gue tuh waktu itu nyiapin pasiennya, pokoknya kayak gue nenangin pasiennya, Iya. gue nyiapin obat suntikan segala macam. Terus waktu itu gue mau pasang kateter, jadi selang kencing Oh, gitu. iya. Ya, selang kencing gue mau pasang. Gue potong dulu. Ya, Emang kalau orang sakit tuh nggak kuat kencing ya sampai harus dipasang kateter. Bukan, maksud dipasang kateter tuh kalau misalkan kalau habis operasi dia nggak bisa ke kamar mandi sendiri. Pokoknya intinya kenapa pasang kateter ya buat ngebantu ngeluarin kencingnya lah. Tapi tetap ngeden juga orangnya kalau pakai kateter. Kalau pakai kateter tuh nggak sebenarnya sih. Dia Oh, tanpa keluar aja aja. keluar. Jadi nggak perlu ngeden gitu keluar nggak. Kata adik gue sih perih. Emang gue sih belum pernah, cuman emang secara teori sih masih sakit sih kan. Perih ya. Pasti perih sih emang. Tadi sampai mana sih? Nah, gue lagi nyiapin kan. Habis itu gue emang mau masang kateter tadi, mau masang apa? Selang kencing. Terus pas gue mau pasang selang kencing, pas gue buka, kok gue rada bingung ya Han ya? Kenapa? Nggak pernah gue lihat sebelumnya gitu. Bentuknya. Iya. Ya, terus. Bentuknya gue nggak pernah lihat sebelumnya. Maksudnya gue pernah sih tahu kalau misalkan kelamin pria itu ada yang dipasang kayak alat, bukan alat ya, apa namanya, aksesoris ya, aksesoris kayak semacam tasbih atau apa gitu, kayak bulut-bulut gitu, yang katanya kalau misalnya ereksi itu jadi makin panjang, makin gede, makin lama. Sebenarnya kalau secara medisnya benar juga sih, karena dia kayak nahan pembuluh darah buat kembali. Jadi sebenarnya jadi pembuluh darahnya tuh suplai darahnya jadi banyak ke sana. Sebenarnya gitu sih caranya. Oke ya apa? Cara kerjanya. Viagra kayak gitu nggak sih? Kalau Viagra kan secara apa ya? Secara obat, secara Iya. pembuluh darah. Kalau dia secara mekanik gitu. Oh, iya. Secara mekanik. Tapi sama ya pembuluh darah juga kan kalau pakai Viagra ya nggak? Iya, jadi dia memperlebar venanya sebenarnya. Jadi banyak lah intinya darah yang sana. Nah, kalau yang kembali lagi ke yang manik-manik tadi, jadi kayak manik-manik itu kan. Bentuknya. Pinggir-pinggirnya itu loh. Oh, bunganya. Nah, terus tapi kan ini keadaannya dia lagi nggak ereksi ya maksudnya. Iya. Iya. Lagi nggak ereksi gitu kan keadaannya. Dan kulitnya itu kayak nutupin kepalanya semua gitu. Kayak apa ya? Jadi gua aneh banget gitu loh, kayak misalnya ini ya alat kelamin. Padahal udah disunat ya? Udah disunat tapi si kulitnya tetap kayak apa ya? Kayak nutupin nguncup gitu. Jadi gue sempet shock awalnya kayak ini gue caranya gimana nih? Gue kayaknya belum pernah soalnya. Gue harus masang tapi gue belum pernah gitu kan di case pasien yang kayak gini. Akhirnya gue panggil perawat anestesinya dan gue tanya, "Kak, ini caranya gimana ya?" Sama aja kok katanya. Sama aja gimana? Sama aja gimana maksudnya? Bentuk sama rasa beda. Oh, Kayak pernah tahu ya. Terus akhirnya Dipasang juga habis. dipasang, kamu tarik aja katanya. Tarik. Anjay. Tarik. Asli mana? Asli mana? Sumpah. Jangan dipetik ya gitu. Aduh, tarik petik ya. Aduh kan. Oh, asli banget. Paling sumpah. Terus enggak, gue cerita dulu sih sebenarnya. Iya, Jadi iya. sebelum gue masukin tuh gue ngobrol-ngobrol dulu dong. Pak, udah berapa lama nih? Gue sok nanya sebenarnya, tapi sebenarnya gue nggak tahu sih sebenarnya, nggak tahu banget lah soal cara masang segala macam ini dia kenapa. Cuman yang gue tahu cuma emang buat muasin pasangan lah gitu kan. Terus gue tanya, Pak udah berapa lama nih? Udah lama, dari muda katanya. Ini bapak-bapaknya sekitar 45 tahun lah ya. Dan dia tatoan gitu, dan gue udah berasumsi kalau mungkin dia dulu nakal kali ya kayak gitu mungkin. Gue tanya kayak, Pak ini dulu kenapa pakai ini? Ya biasa katanya. Biasa gitu mas. Biasa. Kan, gue nggak tahu kan Iya, iya. biasa aja gimana, gue kan positif aja kan. Dia seorang warung ya. Kayak siapa yang suka ngomong biasa-biasa gitu ya? Ada tuh. Ada tuh. Biasa, nah gue bilang, ya gue nggak mau tanya lebih lanjut lah ya biasanya, dan gue paham kan. Biasa namanya juga. Aduh, ngeri banget ya. Biasanya ya biasalah buat muasin pasangan katanya. Oh gitu. Emang jadi puas pak? Katanya sih puas katanya. Katanya sih puas. Tapi dalam hati gue pengen nanya sih, Pak emang cewek tuh puasnya dengan ukuran ya? Pengen gitu sebenarnya. Cuman kan gue. Dia balas juga katanya dalam hati. Apa tuh? Dari kekuatan. Durasi.
Tapi kan gue hubungannya medis, jadi gue nggak enak kan nanya lagi. Jadi itu kan udah karena privacy lah. Akhirnya ya udah. Kenapa bisa masang kayak gini gitu kan? Iya dulu teman saya sih yang masangin. Teman saya yang masangin. Cewek apa cowok Pak? Oh enggak, tapi lo tanya kayak gitu. Gue tanya kayak gitu loh. Gue refleks lo nanya kan kepo ya sebenarnya. Jawabannya coba Jawabannya cowok. Oh iya. Dan hati gue kok nggak jijik ya, maksudnya masangin gimana? Ya abis temen saya yang bisa cowok katanya kan. Jadi ya dia yang masang katanya kan. Oh gitu Pak. Oh, ya, kalau gitu saya izin masang nih Pak gitu kan. Dan itu masangnya susah sih kan. Maksudnya nggak kayak biasanya lah gitu. Oh, biasanya kan kalau cowok ya gampang kan. Tinggal gitu doang masuk. Gitu. Enggak, soalnya emang iya katanya budaya, bukan ya maksudnya kalau salah diklarifikasi aja. Iya. Jadi emang katanya kalau maksudnya itu tuh budaya dari penjara katanya Han. Jadi makanya sikat gigi dipotong kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah. Jadi dibuka tuh. Dibuka si kulit kelamin tau apa sih? Gue pernah denger tapi ini sedikit terus. Kulit itunya dibuka terus masukin tasbih gitu. Kalau nggak salah gitu. Gue pernah denger tapi itu salah satu metode, maksudnya ya pernah beberapa kali denger sih kayaknya itu. Iya itu. Iya kalau di penjara katanya ada yang kayak gitu. Terus jadi pokoknya bentuknya aneh kan, sumpah itu aneh banget. Aneh ya? Aneh banget bentuknya. Jadi kayak yaudah pas gue mau masang harus gue urut dulu kan buat minggirin gitu, buat minggirin. Oh, masang kateternya juga jadi beda. Minggirin iya, maksudnya kan diurut berdiri gak tuh kalau? Diurut cuma berdiri. Anjing lo nikmatin ternyata. Lebih serem lagi tuh gitu. Itu lebih serem lagi. Tapi kan yang ngurut cowok kan. Justru nggak boleh kalau ngurut yang perawat cewek kan, bahaya, lebih bahaya lagi lah kalau perawat cewek. Gue yang ya lama juga sih kan. Iya. Gininya balik lagi kan. Balik lagi. Ya kira gue pelan-pelan lagi, terus gue pasang. Jadi bolak-balik. Ya. Tapi dari emang manusia tuh emang gak ada yang 100% sehat tau kan? Nggak ada. Nggak ada, maksudnya emang kita Bukan nggak ada sih sebenarnya, ya susah juga nemuin orang yang 100% sehat gitu. Pasti ada aja sakitnya gitu. Meskipun kita semua feel alright, males banget. Apa ngerasa sehat banget 100% itu belum tentu 100%. Sebenarnya kalau bisa gue ganti redaksinya dia orang-orang itu terlihat sehat. Oh terlihat. Terlihat sehat bukan sehat ya. Karena pasti aja ada keluhannya, entah itu gatal atau bisul atau apa kan, misalnya iya, bentol iya. segala macam, sebenarnya juga itu kan nggak sehat kan. Nggak pure 100% sehat. Gitu pasti. Kalau ada. cewek kenapa sering skoliosis sih? Iya nggak sih? Hah? Daripada cowok kebanyakan cewek skoliosis. Mungkin di sebelah gitu. Kenapa? Gede sebelah yang kanan Apanya nih? Yang kanan yang kiri ya Allah. Aduh. Yang kiri itu mulu. Maksudnya ini otak kanan otak kiri Iya, di sebelah. kan beda Jadi sebelah. mungkin geraknya tuh lebih banyak yang kiri. Jadi menyebabkan skoliosis. Ya gua nggak tahu ya. Sebenarnya kalau ilmiahnya lebih ke apa namanya, hormon sih. Kalau cewek itu kan kalau haid segala macam itu kan hormon itu apa ya, ngeganggu metabolisme tulang gitu sebenarnya. Oh, Kalau kena pada tulang cewek. tuh kena metabolismenya. Kena metabolismenya kalau pada cewek lagi haid. Jadi mungkin atau juga mungkin kebiasaan cewek juga, atau karena emang otot-otot penyangga tulangnya itu juga lebih lemah sebenarnya daripada cowok. Jadi kenapa mungkin banyak terjadi di cewek skoliosis. Kalau lahir mending normal mending sesar lah. Mending normal. Mending normal. Mending normal. Bukannya lebih aman sesar ya? Gua soalnya dengernya lebih aman sesar. Enggak. Gue bisa bilang lebih baik normal. Normal. Kenapa? Karena kalau normal itu banyak, nih ngebandingin aja ya sama sesar nih misalnya. Kalau normal tuh rasa sakitnya pada saat lahirinnya aja. Setelah lahirin tuh nggak sakit. Maksudnya nggak terus-terusan. Kalau sesar pas jadi joget ya. dong. Enggak gitu dong. Kalau sesar pas ngelahirinnya Nggak nggak sakit, sakit. tapi pas habisnya sakit banget, itu parah sakitnya. Ya terus maksudnya Sakit lubang banget. kelaminnya juga nggak nutupnya lama ya nggak? Yang mana nih? Kan sesar tuh dibuka. Lo mah, Hip. Kalau sesar kan di perut, Oh di perut ya? Di Iya. sininya sama aja. sama aja. Justru Oh. kalau sesar nggak lewat situ. Oh iya lah Gitu, perut. iya maksudnya. Lo pengen istri lo sesar biar tetap rapet kan? Itu kan arahnya. Itu arahnya ke sana kan? Gue baru tahu. Gue kira ininya yang di black lam. Nggak, bukan perutnya, jadi bawah puster. Itu Oh. jadi kayak gini, kayak melintang gitu ya. Maksimal 3 kali ya sesar ya? Iya nggak sih? Dari penelitian sebenarnya maksimal 3 kali. Dulu 2 kali kan, terus Iya. penelitian lagi sebenarnya maksimal 3 kali. Dan itu ada penjelasannya kenapa. Banyak negatifnya sih sebenarnya. Maksudnya banyak efeknya lah gitu loh. Kalau sesar tuh buat istri tuh sebenarnya nggak kurang
baik lah. Kalau istri lu bisa normal tuh, lu sarankan normal. Dokter Iya. kandungan pun gak nyaranin sesar kok. Iya. Kalau bisa normal, tetap normal. Terus feel ibunya itu lebih dapat ya pas Iya, normal ya. Terus sakitnya emang dari pengalaman gue ketika gue di stase kebidanan ya, emang ya sakitnya ketika lahirin dong 2 jam setelah itu dia bisa jalan ke kamar mandi sendiri lain-lain. Sumpah. Serius itu. Emang ya udah sakitnya ya pas ngelahirin doang gitu. Kalau kita mungkin disunat dulu kan kita pernah disunat, ya abis sunat sakit ya segala macam. Kalau itu ya secara alami soalnya hormonnya memperbaiki diri sendiri supaya jadi nggak sakit. Tapi kalau sesar kan bukan alami kan, jadi kayak jalan pintas gitu. Ya, Jadi ya. si hormonnya jadi nggak bekerja buat merelief rasa sakitnya itu. Jadi normal lah. Habis ngelahirin tuh bayinya kalau ari-arinya dimakan bisa jadi pesugihan katanya. Hari-harinya dimakan. Tahu nggak kan? Hari-hari bayi dimakan jadi pesugihan katanya. Masa sih? Ini dimakan sama orang tuanya maksudnya. Ternyata kemana? Ini magisnya kali ya? Magisnya. Dimakan. Tapi hari-hari dikubur ya biasanya ya. Habis Itu sebenarnya Enggak, di sate. balik lagi. Dikubur, Pak. Enggak tahu nggak Kenapa? kenapa? Enggak dikubur? Enggak tahu. Dikubur gitu pasti. sebenarnya kalau dikubur tuh syariat aja sih sebenarnya, karena kepercayaan orang Islam di kita segala macam. Sebenarnya kalau di dokter modern itu ya dibuang Buang aja sih. biasa ya? Dibuang layak aja, masukin plastik rapi dibuang, maksudnya itu sih. Nggak ada sesuatu yang spesial, maksudnya kayak kita disunat kulitnya dibuang aja kan. Iya, Nggak dikubur segala macam. Enggak, tapi di Citra Gading Budi Asih dulu dijadiin gantungan kunci, tau nggak lo? Emang iya? Kulit sunat. Tahu nggak lo? Ini beneran. Beneran Bang. Oh, kulit sunat mah iya. Iya kan? Gua kira ari-ari. Enggak. Jadi kan Gede banget. Bener kan? Jadiin gantungan kunci kan? Emang Iya. bener ya? Dikasih air keras kan? sama air tajin. Enggak. Air Ya, emang tajin. air keras biar awet ya. Ini gue baru tau lah. Iya, jadi kenang-kenangan kan? Kurang etis aja sih kayak. Iya, padahal buang aja ya. Iya buang aja. Sebenarnya di rumah sakit juga kalau emang nggak terlalu, misalnya yang nggak menjalankan syariat gitu, dibuang ya dibuang. Buang Kayak aja tempat ya? sampah ya. Oh, itu tempat sampah gitu. Kita tetap nanya aja sama keluarganya, ini mau di gimana ini hari-harinya, misalnya mau kita kemas atau gimana, atau dibuang aja, nggak apa-apa dok, dibuang aja misalnya. Dengar-dengar yang nggak menjalankan syariat tuh lebih ke sari hitam gitu. Oh, sari hitam. Iya. Black sar. Sari hitam. Udah. Kasih udah. Mungkin Ku aduh, bukan yang pertama. Ya mungkin sekarang gini aja kali ya. Mungkin sekarang gitu dulu kali ya, Pak. Boleh. Tapi ini aja Han, habis ini Q&A, maksudnya ada yang mau ditanyain lagi enggak? Sok artis nggak sih Tentang Q&A itu? kesehatan. Tentang kesehatan deh, jangan tentang. Soalnya kalau tentang kita kayaknya sok artis deh kita. Tentang kesehatan. Oke. Ntar mungkin ada segmen 2 kali lah. Boleh. Ya boleh. Kita undang lagi. Ya udah. Coba gitu. Kita tuh bikin closing kenapa gitu? Biar agak keren gitu kayak YouTuber. Iya boleh. Gimana? Oh sakitnya. Copyright Gip sekarang. Oh, copyright gua yang nyiptain. Sumpah, Ari Lasso nggak berani pakai lagu Ya itu dia. kan lagu gua. Ya copyright. Oh, kan labelnya label gua. Sama. Gimana sih? Ya udah deh, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.